teman-teman yang luar biasa, pada hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu kita. Dan sebelumnya tentunya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa, atas kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur buat kesempatan pada hari ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita mengangkat pujian kita, oleh karena kemurahan Tuhan. Terjadi bagiku, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. sekali kita mengangkat pujian ini oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. sama-sama katakan ku sembah Kau Tuhan, Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. sembah Kau Tuhan, Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. lagi katakan ku sembah Kau Tuhan, Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. selamanya Kau ajaib, Selamanya Kau ajaib bagiku. selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Kau baik, Kau baik dalam Terima kasih ya Tuhan. Tuhan.
sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, mari kita lebih bersemangat lagi. Kita berdiri bersama-sama. Kita mengangkat pujian kita. Aku takut. Aku takut. Ayo kita bersorak-sorai bagi Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke teman-teman, silakan duduk kembali. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, betapa hatiku berterima kasih. Bapa hatiku, terima kasih Yesus, mengasihiku. Persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Bapa hatiku, berterima kasih Yesus, milikku. Memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, umur hidupku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Miliki
Wah, sukacita yang luar biasa pada hari ini karena kita semua sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Kalian sudah siap? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan buat sukacita yang sudah kami rasakan pada hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Dan kiranya Engkau Allah yang akan mempersiapkan hati dan pikiran kami. Dan jadikanlah kami pelaku firman-Mu yang setia, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kita bersyukur sekali lagi ya di masa-masa sekarang ini. Kita tahu bahwa sekarang masih ada COVID-19, masih ada penyakit yang begitu luar biasa yang menyerang begitu banyak orang, dan sudah banyak sekali korban oleh karena penyakit ini, oleh karena virus ini. Dan kita terus berdoa buat pemulihan untuk bangsa kita, untuk kota kita di mana kita tinggal. Amin. Dan kita juga harus doakan untuk orang-orang yang saat ini terus bekerja, ya, mereka para dokter, perawat, mereka terus bekerja untuk merawat para pasien. Kita doakan mereka, amin. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan menyaksikan video yang satu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh lagi. Mari kita saksikan. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoan yang melawan dia. Dan semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat."
Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. Memangnya aku ini anjing? Goliat meraung galak. Kalian mengirim anak cacinganku untuk melawanku. Kau punya tombak, kata Daud. Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel. Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan kaum Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Nah teman-teman, kadangkala kita merasakan sebuah ketakutan yang luar biasa di dalam kehidupan kita ya. Kadangkala kita merasa cemas, kadangkala kita juga merasa khawatir. Aduh, bagaimana untuk menghadapi ini? Atau bagaimana? Apa yang akan terjadi hari ini atau hari esok? Nah teman-teman, saya mau tanya kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman pernah merasakan ketakutan ini? Atau perasaan cemas? Atau perasaan khawatir? Mungkin ada yang menjawab, oh pernah. Dan mungkin ada yang menjawab, tidak pernah. Atau ada yang menjawab, oh belum pernah. Oke, apapun jawaban kalian, tetapi saya mau katakan bahwa saya juga pernah merasakan sebuah ketakutan. Saya pernah merasakan sebuah kecemasan, merasa cemas, ya, merasa khawatir. Dan ada hal yang membuat saya cemas. Ada sesuatu yang membuat saya khawatir. Ada sesuatu yang membuat saya takut. Dan saya tidak tahu hal apakah yang sudah pernah membuat kalian takut, yang sudah membuat kalian itu cemas, yang membuat kalian khawatir. Mungkin kalian sebagai anak-anak yang masih sekolah, mungkin pernah merasakan perasaan takut, perasaan khawatir, atau perasaan cemas ketika kalian mau menghadapi ujian di sekolah kalian. Nah, puji Tuhan, minggu-minggu ini adalah minggu di mana ada yang sudah selesai ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Dan ada juga di antara kalian yang saat ini masih menjalani ujian akhir semester. Ya. Dan apakah kalian merasakan sebuah rasa takut atau cemas atau khawatir ketika ujian itu mau datang? Ya mungkin ada yang mengatakan, oh tidak, oh iya, sedikit cemas dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, ya semua orang pasti pernah paling tidak mungkin 1 kali, 2 kali, atau sering kali merasakan sebuah ketakutan. Dan entah apa, apapun itu yang membuat mereka merasa takut atau khawatir, yang jelas pernah merasakan ketakutan. Nah, pada hari ini saya mau menceritakan kisah yang luar biasa, dan kisah ini pastinya dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kisah di mana ada sebuah peperangan antara 2 bangsa. Ya, antara 2 pasukan yang sudah dipersiapkan untuk berperang, untuk bertempur, yaitu pasukan dari Israel dan Filistin, dari negeri Israel dan negeri Filistin. Mereka harus mengadakan pertempuran. Oleh karena bangsa Israel, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang ada di dalam perjalanan mereka. Salah satunya adalah bangsa Filistin.
Nah, teman-teman semua, peperangan ini dipimpin oleh seorang raja, ya. Bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Dan raja ini adalah bernama Saul. Saul memimpin rakyatnya untuk berperang. Dia memimpin pasukannya untuk berperang menghadapi bangsa Filistin. Begitu juga bangsa Filistin, mereka juga memiliki pasukan perang yang luar biasa. Nah, teman-teman, waktu mereka saling menyiapkan diri mereka, ya, pasukan Israel dan pasukan Filistin saling bersiap untuk bertempur. Nah, tiba-tiba bangsa Israel, ya, pasukan dari Israel itu merasakan atau mengalami sebuah kecemasan, sebuah ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Oleh karena mereka melihat, wow, ternyata pasukan dari tentara Filistin itu ada seorang pendekar yang tiba-tiba keluar dan dia mengatakan, lawanlah aku. Dan dia adalah pendekar yang bertubuh tinggi besar dan dia memakai perlengkapan perang yang luar biasa. Perlengkapan perang dari kepala sampai ujung kakinya. Ya, ada ketopong, ada baju, dan ada pelindung kakinya. Dan itu adalah perlengkapan yang luar biasa. Dan seketika itu juga pasukan Israel merasa gentar, takut, karena mereka merasa dan mereka berpikir, wah, pasti kita tidak bisa menghadapi pasukan dari orang-orang Filistin ini. Nah, teman-teman semua, di saat mereka sedang mengalami ketakutan yang luar biasa, tiba-tiba ada seorang yang bukan berasal dari pasukan mereka. Orang ini adalah orang yang tidak biasa berperang. Dia adalah orang yang tidak terlatih di dalam melakukan peperangan. Dia datang di situ dan dia mengatakan bahwa dia akan menghadapi pendekar dari pasukan Filistin ini. Apakah kalian tahu? Pendekar yang sedang saya bicarakan di dalam kisah ini, ya, dia adalah seorang Goliat yang bertubuh tinggi besar dengan perlengkapan perang yang luar biasa. Nah, seorang yang datang yang mengatakan dia akan melawan Goliat ini adalah seorang yang biasa menggembalakan kambing dombanya. Dia bukan orang yang biasa berperang. Dan dia mengatakan, aku akan melawan, aku akan mengalahkan Goliat dari tentara atau dari pasukan Filistin ini. Dan waktu Raja Saul mendengarkan itu, waktu orang-orang Israel mendengarkan bahwa dia akan mengalahkan Goliat, apa yang mereka katakan? Raja Saul mengatakan, wah, tidak mungkin. Engkau tidak biasa melakukan peperangan. Engkau biasa mengembalakan kambing domba. Nah, tetapi Daud mengatakan, tidak. Karena di dalam peperangan ini ada Allah yang menyertai, ada Allah yang menolong. Dia mengatakan waktu dia mengembalakan kambing domba, teman-teman, dia sudah biasa menghadapi singa, menghadapi beruang, ya, yang datang untuk berusaha menerkam kambing dombanya. Ya, dia akan mengejar singa itu, mengejar beruang itu, menghajarnya. Tetapi dia katakan bahwa singa dan beruang itu bisa dikalahkan oleh karena Tuhan yang sudah menolongnya. Nah, pada akhir kisah ini, akhir kisah di mana bangsa Israel harus melawan bangsa Filistin, dan bangsa Israel sempat mengalami ketakutan, kecemasan yang luar biasa, lalu tampillah seorang gembala kambing domba.
Dan dia mengatakan dia akan mengalahkan tentara atau pendekar dari Filistin ini. Ternyata hal itu benar-benar terjadi. Ya. Jadi waktu Goliat berhadapan dengan Daud, ternyata Goliat dapat dikalahkan oleh seorang yang hanya penggembala kambing domba, teman-teman. Ya. Dengan perlengkapan perang yang luar biasa. Ya. Dihadapi oleh seorang penggembala kambing domba yang tidak memakai perlengkapan apa-apa. Jadi apa yang dia lakukan kepada Goliat? Daud hanya mengambil 5 batu dari dasar sungai. Dan dia hanya memakai 1 batu. Ya, dia memasang batu itu di umbannya, lalu diarahkan kepada Goliat. Dan terarahlah itu di kepala atau di kening Goliat. Dan tepat di sasaran dan Goliat tumbang jatuh. Wow, luar biasa. Nah teman-teman, kalau dari kisah ini, kalau kita melihat, wow, tidak mungkin seorang penggembala kambing domba yang tidak pernah berlatih untuk berperang bisa mengalahkan seorang pendekar dari sebuah pasukan yang luar biasa. Tetapi itu terjadi oleh karena di dalam pertempuran itu ada Tuhan yang menolong mereka, teman-teman. Nah, teman-teman, melalui kisah yang sudah saya sampaikan, yaitu kisah Alkitab mengenai pertempuran antara Goliat dan Daud, apa yang Tuhan sudah katakan kepada kalian? Apakah Tuhan berbicara kepada kalian bahwa, hai anakku, jangan takut. Aku adalah sumber pertolonganmu. Apapun yang engkau hadapi, ketika engkau merasa takut, ketika engkau merasa cemas, merasa khawatir, ingat kepadaku. Datang kepadaku dan meminta pertolongan. Dan aku akan menolong engkau. Ingat bahwa di dalam kehidupan kalian, ya, pasti kalian pernah merasakan sebuah ketakutan, benar? Apapun itu yang membuat kalian takut, ingat bahwa ada Tuhan ya yang selalu ada buat kalian. Ya, seperti tadi pujian yang mengatakan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di sukaku kau ada, di dukaku kau ada. Jadi Tuhan selalu ada buat kita senantiasa. Jadi janganlah takut, janganlah cemas, janganlah khawatir. Amin. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kalian, buat kita semua. Dan akhirnya seperti Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Artinya bangsa Israel memenangkan pertempuran itu. Mereka bersorak-sorai, ye, kita menang. Sama seperti kalian. Jikalau kalian sedang merasa takut, kalian datang kepada Tuhan. Akhirnya, oh Tuhan, terima kasih. Aku mendapatkan kekuatan baru. Karena aku tahu bahwa Engkau bersamaku. Kalian akan bersuka cita kembali. Kalian tidak akan takut lagi. Kalian tidak akan cemas lagi. Amin. Dan ingatkan kepada teman-teman semua. Ya, hei, jangan takut. Karena Tuhan ada bersama kita. Hei, jangan cemas. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dan kiranya firman Tuhan yang sudah kalian dengar pada hari ini, kalian akan selalu mengingat. Ya, dan kalian akan selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kalian dan terang bagi jalan-jalan kalian. Sehingga kalian menjadi anak-anak yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari kalian semakin dekat dengan Tuhan, kalian akan menjalani hari-hari kalian penuh dengan sukacita. Amin. Ya, begitu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman kalian. Kiranya kalian akan menjadi pelaku firman yang setia, bukan hanya mendengarkan saja. Dan teman-teman, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini.
firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak takut untuk menghadapi apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bersama Tuhan kami bisa. Bersama Tuhan kami mampu. Bersama Tuhan kami akan terus mendapatkan kekuatan yang baru. Kami akan terus mendapatkan penghiburan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu berdoa buat anak-anak yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati kesehatan, kekuatan mereka. Bahkan mama papa mereka, Engkau juga berkati ya Tuhan. Di masa pandemi COVID-19, hamba-Mu memohon perlindungan-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan Engkau juga menolong mereka di dalam sekolah mereka. Jadikan mereka anak-anak yang selalu semangat untuk belajar, sehingga mereka dapat meraih cita-cita mereka ya Tuhan. Dan jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Anak-anak yang menghormati Tuhan dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang menghormati orang tua mereka. Anak-anak yang menghormati sesama mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dan kami bersyukur buat hari ini. Dan kami tahu bahwa Engkau Allah yang sudah memberkati kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman semua, sampai jumpa lagi di ibadah yang akan datang, yaitu di minggu yang akan datang. Dan nantikan berkat firman Tuhan yang baru. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Puji Tuhan, kami percaya kita semua telah diberkati melalui firman Tuhan dan pujian-pujian pada hari ini. Dan nantikanlah berkat yang baru dalam ibadah sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.